Dewan Juri, ini dia bukti kasus kami sebagai tim oposisi. Bisa dilihat, murni kertas kami. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat telah memberikan aku waktu untuk berpidato pada kesempatan kali ini. Dan disclaimer saja, apapun yang aku katakan di sini, ini hanya murni untuk kepentingan debat saja dan sama sekali tidak merepresentasikan diriku. Oke, semoga enjoy debatnya. Aku akan mulai debat ini dalam 3, 2, 1. Juri, jika tim pemerintah itu tadi kayak mengira bahwa mempertahankan integritas moral BG itu dilakukan dengan cara mengisolasi diri dari industri global, mereka itu istilahnya sedang menjebak BG dalam kepuasan moral jangka pendek yang semu. Nah, sebagai BG, kami menolak mosi ini karena karena istilahnya jalur ini tuh bakal menuju pengaruh global yang nyata dan justru ini butuh panggung yang sangat besar. Dan kami sebagai tim oposisi itu memilih untuk menerima tawaran film internasional tersebut. Kami akan menjelaskan alasan yang sangat kuat ini dalam beberapa poin. Poin yang pertama, yaitu adalah pembingkaian ulang kami. Mari kita luruskan kembali Dewan Juri yang terhormat terhadap status quo dari sudut pandang kami sebagai BG. Oke, aku akan mengkarakterisasikannya menjadi 3 poin. Pertama, karakterisasi tuduhan rumah produksi. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia itu istilahnya belum terbukti secara hukum. Argumen pemerintah itu istilahnya murni asumsi dan juga penghakiman sepihak medsos itu bukan merupakan suatu validasi. Yang kedua, karakterisasi aktor yaitu aktor BG. Jadi, merintis dari nol, istilahnya itu kayak mengambil peluang global di tengah resiko. Itu justru bukti nyata kerja keras dan juga resiliensi kami. Yang ketiga, parameter sukses aktor yaitu adalah advokasi kemanusiaan itu butuh modal sosial dan juga jangkauan. Jadi kayak nolak film ini itu istilahnya justru kayak membunuh potensi kami itu sebagai istilahnya suara vokal tingkat global. Oke, masuk ke dalam poin saya yang kedua. Saya akan menyampaikan 2 sanggahan independen. Satu, kenapa kayak mereka tuh bilang adanya ketakutan kehilangan penggemar atau apapun itu. Jadi pemerintah itu kayak remehin publik kesannya. Jadi kayak penggemar setia itu karena istilahnya rekam jejak kami dari nol, bukan karena istilahnya kayak tunduk pada boykot luar. Oke, sanggahan yang kedua yaitu adalah kehilangan integritas. Jadi kayak istilahnya mengapa kayak menolak film itu membatasi kami sebagai aktor lokal dalam mengambilnya gitu loh. Jadi kayak justru memberi platform global buat reformasi sistem dari dalam. Oke, masuk ke dalam poin saya yang ketiga, yaitu adalah stance dan juga goal kami atau tujuan kami. Stance kami sebagai BG, kami secara tegas memilih untuk menerima tawaran film internasional tersebut dan tujuan kami yaitu untuk memaksimalkan pengaruh, kapital, dan juga jaringan global agar kami itu istilahnya dapat memperjuangkan isu kemanusiaan dalam skala yang jauh lebih masif dan juga berdampak nyata. Oke, masuk ke dalam poin yang keempat. Kami akan menjelaskan eksklusivitas kasus kami yang istilahnya kayak mengapa dunia kami itu jauh lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Oke, juri, kenapa kayak keberlanjutan pengaruh dan juga pemenuhan esensi hidup BG itu hanya eksklusif di sisi kami, bukan? Oke, 2 alasan. Pertama, eksklusivitas kapitalisasi. Jadi kayak pengaruh project ini itu istilahnya kayak beri panggung global dan istilahnya kapital besar dan juga jaringan internasional. Tapi kayak di sisi lain, di pemerintah kami tuh justru kayak terjebak jadi pahlawan lokal tanpa adanya daya tawar dunia. Oke, masuk ke dalam eksklusivitas yang kedua, yaitu adalah eksklusivitas perlindungan karir. Jadi kayak momentum emas gak datang 2 kali bukan? Dan juga menolaknya itu adalah kerugian permanen bagi karir aktor yang merintis dari nol. Nah, masuk ke dalam poin saya berikutnya, kami akan menjelaskan lebih jelas lagi bagaimana kami sebagai tim oposisi itu dapat membuktikan 2 hal. 1, mengapa kayak menerima proyek ini secara prinsip itu tidak mencederai istilahnya integritas moral kami sebagai BG. Dan yang kedua, bagaimana dampak praktikal itu berupa panggung global itu secara realita meningkatkan efektivitas perjuangan kemanusiaan kami secara eksklusif. Nah, juri, lawan itu mungkin bilang, kami tuh bersifat hipokrit, atau istilahnya, maaf, ini munafik. Tapi kayak istilahnya demi uang. Tapi aku jelasin gini, kami itu gak hipokrit. Jadi tuduhan pada rumah produksi tersebut itu belum terbukti secara hukum, bukan? Dan itu merupakan suatu justifikasi saja secara realita. Oke, secara mitigasi efektif maksudnya, kami tuh berada dalam sistem film internasional itu justru kayak memberikan kami tuh kapasitas nyata untuk memantau keadaan, bersuara dari dalam, karena kan kita sebagai manusia kita berhak asasi untuk
berhak asasi untuk menyampaikan aspirasi kami, bukan, serta untuk mendamaikan, istilahnya mendanai yayasan perlindungan buruh menggunakan keuntungan besar yang didapat. Nah, kami nerima resiko kritik temporal dari penggemar demi pengaruh global jangka panjang yang jauh lebih efektif buat gerakin aksi kemanusiaan ini secara konkret. Nah, selanjutnya, kami akan membawakan dua argumen secara komparatif dari sisi rasionalitas si BG itu sendiri. Nah, argumen saya yang pertama, yaitu integritas itu istilahnya berbasis dampak nyata, bukan kesucian semu. Dan argumen saya yang kedua, yaitu adalah untuk kapitalisasi panggung global untuk efektivitas dari advokasi kemanusiaan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu argumen saya yang pertama, yaitu tadi kayak menolak proyek besar itu hanya kayak berlandaskan desas-desus yang belum terbukti secara hukum, itu adalah bentuk ketakutan moral, dan integritas sejati istilahnya si BG itu diuji dengan tetap vokal bahwa istilahnya kayak nilai kemanusiaan saat di puncak industri global, dan istilahnya kami ingin seperti itu. Oke, alasan kami yang kedua yaitu adalah secara impact ataupun secara dampak, dunia kami itu istilahnya eksklusif memungkinkan BG itu buat mempertahankan prinsip hidupnya sebagai pejuang sosial. Oke. Tanpa harus mengorbankan perkembangan profesional karir internasional yang dirintis dari nol. Oke, penimbangannya apa? Integritas yang bawa dampak nyata panggung dunia itu jauh lebih berharga dibanding menjaga kesucian nama baik di ruang hampa yang sama sekali tidak mengubah nasib buruh di dunia nyata. Oke, alasan untuk argumen yang kedua, menerima film ini secara instan itu dapat mengonversi status BG jadi global superstar dengan kapital besar, cipta peluang gerak internasional itu istilahnya seperti mendanai gerakan sosial jadi duta kemanusiaan PBB yang istilahnya mustahil dicapai jika tetap jadi aktor lokal. Oke, dampaknya apa? Jadi kelompok buruh dan juga korban itu pelanggaran hak asasi manusia secara eksplisit itu dapat sekutu perjuangan yang jauh lebih kaya. Oke, istilahnya juri, mari kita pertimbangkan rasionalitas kami sebagai BG di akhir debat ini. Di dunia pemerintah, Anda maksa kami nolak kesempatan terbesar dalam hidup demi memuaskan sentimen media sosial atas tuduhan yang belum terbukti secara hukum. Dan hasilnya apa? Karir global kami itu mati, pengaruh kami itu istilahnya kayak mandek. Oke, di dunia kami berani ambil risiko, langkah panggung secara internasional, gunakan sukses sebagai senjata buat menyuarakan keadilan. Integritas tak diukur lewat penolakan, tapi dari apa yang kita lakukan itu, kuasa yang kita hadapi. Oke, itu alasan kami menang. Terima kasih.